Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran kelas 3 SD Negeri 7 Gumelem Kulon. Ya, pada kali ini kita akan belajar mengenai tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran pertama, pelajaran bahasa Indonesia mengenai kalimat saran. Ya, ini kita akan belajar tentang kalimat saran. Pelajaran bahasa Indonesia. Jadi nanti setelah mempelajari tentang kalimat saran, Pak Guru harapkan kalian bisa tahu apa itu kalimat saran. Paham ya? Jadi nanti kalian setelah belajar materi ini, kalian tahu kalimat saran itu apa, kemudian tujuan kalimat saran itu apa, ciri-ciri kalimat saran itu apa. Itu yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, kita ke materi ya. Ya, ini materi bahasa Indonesia tentang kalimat saran. Di sini dijelaskan kalimat saran adalah kalimat yang berisi solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, Pak Guru ulangi. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, jadi nanti misalnya kalau ada pertanyaan apa itu kalimat saran, kalian bisa menjawab kalimat saran adalah kalimat yang berisi solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kalimat saran bertujuan untuk memberikan arahan atau himbauan kepada seseorang agar menjadi lebih baik. Ini tujuan dari kalimat saran. Paham ya? Jadi tujuannya kalimat saran adalah untuk arahan atau himbauan. Kemudian ciri-ciri dari kalimat saran terdapat kata antara lain sebaiknya, seharusnya, hendaknya, dan semestinya. Bisa dipahami apa enggak? Jadi kalimat saran itu ciri-cirinya ada kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, dan semestinya. Gimana? Paham apa enggak? Paham ya? Kalau nggak paham, Pak Guru ulangi loh. Paham ya? Jadi kalimat saran itu adalah kalimat yang berisi solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan berarti nggak ada kalimat saran ya, iya kan? Karena kalimat saran itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kalau nggak ada permasalahan ya nggak ada kalimat saran, ya kan? Kemudian tujuannya untuk memberikan arahan atau himbauan. Ciri-ciri kalimat saran ada kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, semestinya. Paham ya? Oke. Nah, di sini juga dicontohkan. Perhatikan contoh kalimat saran berikut.
Ya, ini ada 4 contoh kalimat saran. Dan Pak Guru bikin nama-nama teman kalian ya yang ada di kelas 3 SD Negeri 7 Bubelem Kulon. Ada Soleh, Diana, Safa, Lutfi. Ini kan teman kalian ya. Ya. Nah, contoh kalimat saran yang pertama, Soleh hendaknya banyak membaca di rumah supaya membacanya lancar. Nah, kalian kan udah tahu ya, kalau Soleh itu di kelas itu membacanya masih belum bisa atau masih dieja ya. Berarti kan itu suatu permasalahan kan. Nah, kalian bisa permasalahan yang dihadapi oleh teman kalian yaitu Soleh. Nah, kalian bisa memberikan saran. Nah, contoh kalimat sarannya seperti ini. Soleh hendaknya banyak membaca di rumah supaya membacanya lancar. Ya kan? Nah, ini kan tujuannya kan untuk memberikan arahan atau himbauan kepada seseorang agar menjadi lebih baik. Ya, mungkin karena kalau Soleh itu sering membaca, nanti bisa membaca dan nanti bisa lancar. Sampai sini paham ya? Itu contoh kalimat saran yang pertama. Kayak kemudian yang kedua, Diana semestinya membantu temannya yang masih bingung. Nah, ini bentuk kalimat saran. Nah, Diana di sini kan di kelas 3 ini kan termasuk, kalau menurut Pak Guru ya, itu yang termasuk cepat dalam menangkap pembelajaran. Nah, makanya Pak Guru sarankan ya, Diana semestinya membantu temannya yang masih bingung. Ya, ya kan? Oke, paham ya? Ya. Kemudian ya kalimat saran yang ketiga, Safa sebaiknya membantu ibunya membersihkan rumah sebelum bermain. Itu kalimat saran yang ketiga. Kemudian yang terakhir, Lutfi seharusnya sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Ya, jadi keempat kalimat saran ini ada kata hendaknya, semestinya, sebaiknya, seharusnya. Ini ciri-ciri dari kalimat saran. Ada kata ini, sebaiknya, seharusnya, hendaknya, dan semestinya. Gimana? Bisa dipahami apa enggak? Ada yang masih bingung? Enggak lah ya, udah jelas ya. Apa Pak Guru ulangi? Enggak lah ya, udah jelas. Jadi kalimat saran adalah kalimat yang berisi solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu kalimat saran. Tujuannya untuk memberi arahan atau himbauan kepada seseorang agar menjadi lebih baik. Kemudian ciri-ciri kalimat saran itu ada kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, semestinya. Dan ini adalah contoh dari kalimat saran. Jelas ya? Oke. Coba untuk pemahaman biar kalian lebih paham lagi, di sini ada latihan. Nanti kita ke latihan. Tapi sebelum kita masuk ke latihan, Pak Guru kepengen ngecek ya tentang semangat kalian pada kali ini atau pada pembelajaran kali ini. Apakah kalian dalam mengikuti pembelajaran ini semangat atau tidak? Ya.
ini ada semangat pagi. Ya, jadi kalau misalkan Pak Guru bilang semangat pagi, kamu menjawab pagi, 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 luar biasa. Kayak gitu ya. Oke, kita coba ya. Semangat pagi. Ya, oke. Berarti kelas 3 SD Negeri 7 Kebulem Kulon ternyata pada hari ini semangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke, siap lah. Ya, agar kalian lebih memahami tentang apa itu kalimat saran, kayak kita lanjut ke latihan ya. Ya. Ya, di sini ada latihan. Ayo berlatih. Ayo bacalah teks berikut dengan seksama. Judulnya kasih sayang di lingkungan keluarga. Nah, silakan kali karena ini dalam pembelajaran online ya, bukan tatap muka, ya silakan kalian baca dulu teks ini. Setelah kalian membaca, silakan kalian temukan apakah di dalam bacaan ini ada kalimat saran atau tidak. Bisa ya? Ya. Kalau misalkan kalian bisa menemukan kalimat saran di sini, setelah kalian membaca ini, Pak Guru anggap kamu sudah menguasai tentang kalimat saran. Tapi kalau misalkan kalian belum bisa menemukan kalimat saran dalam bacaan ini, nanti Pak Guru bimbing bagaimana cara mencari kalimat saran dalam bacaan ini. Paham ya? Nah, tapi sebelum Pak Guru memberikan cara untuk mencari kalimat saran ini, ya silahkan kalian baca dulu, kemudian kalian cari kalimat saran di dalam bacaan ini. Kalau misalkan kalian sudah menemukan, berarti Pak Guru acungi jempol, sip. Karena ini bentuk latihannya ya lumayan susah ya. Jadi kalau misalkan kayak Soleh kan membacanya saja masih diejak, kalau disuruh membaca seperti ini kan mungkin butuh waktu lama ya, apalagi untuk menemukan kalimat saran khusus untuk Soleh. Tapi yang lain kan membacanya udah lancar lah ya. Jadi silahkan kalian baca dulu, kemudian kalian temukan kalimat saran di dalam bacaan ini. Kayak Pak Guru kasih waktu ya sekitar 5 menitan. Kalian baca dulu, kemudian kalian temukan kalimat sarannya. Paham ya? Pak Guru izin dulu ke toilet ya, mau pipis.
Ya, gimana? Kalian udah membaca dan menemukan kalimat saran atau belum? Kalau misalkan sudah ya sip lah ya. Gimana? Udah apa belum? Ya mungkin ada yang sudah menemukan dan mungkin juga ada yang masih belum menemukan. Iya apa enggak? Oke. Ya, untuk yang sudah menemukan, Pak Guru kasih selamat ya, berarti kalian sudah tahu apa itu kalimat saran. Tapi bagi yang belum menemukan, nanti Pak Guru bantu ya untuk menemukan kalimat saran dalam teks bacaan ini. Jadi tolong yang belum menemukan, tolong perhatikan penjelasannya Pak Guru. Oke ya. Ya, ini ada bacaan, judulnya apa? Kasih sayang di lingkungan keluarga. Judulnya. Kemudian ini misalkan satu paragraf ya. Kalian tahu paragraf apa enggak? Paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Ya, Pak Guru ulangi, paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Kemudian kalimat itu apa? Kalimat adalah kumpulan dari beberapa kata. Ya, jadi kumpulan dari beberapa kata itu namanya kalimat. Nah, contohnya misalkan nih. Keluarga merupakan bagian dari lingkungan kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak sampai tanda titik. Ini namanya satu kalimat. Berarti kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Kemudian kata itu apa? Ya, kata berarti kumpulan dari beberapa huruf. Nah, contohnya misalkan kata keluarga. Ini kan kumpulan dari beberapa huruf. Ada K, E, L, U, A, R, G, A. Keluarga. Ya kan? Kata itu adalah kumpulan dari beberapa huruf. Kalau kalimat, kumpulan dari beberapa kata. Bisa dipahami apa enggak? Bisa ya. Sedangkan paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Kayak ini misalkan satu paragraf ya. Kita hitung ada berapa kalimat. Kayak kita hitung ya. Setiap kalimat itu diawali huruf besar, kemudian diakhiri tanda titik. Itu satu kalimat. Kayak kita hitung ya, bacaan ini ada berapa kalimat. Huruf besar sampai huruf titik 1. Terus huruf besar lagi sampai tanda titik 2. Huruf besar lagi sampai tanda titik 3, kemudian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan kalimat terakhir ini 15 ya. Sudah dihitung ya. Berarti bacaan ini terdiri dari 15 kalimat. Paham ya? Sampai sini paham apa enggak? Paham ya? Karena tadi kan kita sudah menghitung bersama-sama kalau para bacaan ini terdiri dari 15 kalimat. Nah, langkah berikutnya kalian kan disuruh menggarisbawahi kalimat saran.
Nah, karena kan kita udah tahu bacaan ini ada 15 kalimat. Nah, kita cek satu-satu. Berarti dicek per kalimat ya. Oke, biar lebih mudah Pak Guru bikin ya. Nah, kayak gini ya, judulnya Kasih Sayang di Lingkungan Keluarga. Terdiri dari 15 kalimat. Tadi udah dihitung ya, bersama-sama ada 15 kalimat. Kalimat yang pertama itu tadi kan keluarga merupakan bagian dari lingkungan kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ingat, tadi kita sudah mempelajari kalimat saran, ciri-cirinya ada kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, semestinya. Ini adalah kata kunci. Kalau di dalam kalimat ada kata ini, berarti kalimat itu merupakan kalimat saran. Ya kan? Paham nggak? Paham ya? Kalau di dalam kalimat itu tidak ada kata ini, berarti bukan kalimat saran. Paham apa enggak? Paham ya? Oke, berarti kita cek per kalimat. Kalimat yang pertama, keluarga merupakan bagian dari lingkungan kecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada apa enggak kata ini? Enggak ada ya di dalam kalimat pertama ya. Enggak ada. Berarti untuk kalimat pertama ini bukan merupakan kalimat saran. Bisa dipahami apa enggak? Bisa ya. Oke, kemudian yang kata yang kedua, kalimat yang kedua, kita cek lagi. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi keluarga. Ada kata ini apa enggak? Enggak ada ya. Berarti nomor 2 juga bukan merupakan kalimat saran. Kemudian kalimat yang ketiga, mengasihi dan menyayangi keluarga merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Di kalimat ketiga juga tidak ada kata ini. Berarti kalimat ketiga bukan merupakan kalimat saran. Itu cara mengerjakannya seperti itu. Kemudian kalimat yang keempat, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nggak ada ya. Berarti ini juga bukan termasuk kalimat saran. Kemudian kalimat yang kelima, setelah melaksanakan kewajiban, kita akan mendapatkan hak. Juga tidak ada tidak ada kata ini. Berarti kalimat kelima juga bukan merupakan kalimat saran. Kemudian yang kalimat yang keenam, hak yaitu sesuatu yang seharusnya kita terima. Nah, di sini ada kata seharusnya. Di sini ada kata seharusnya. Berarti ini masuk kalimat saran. Bisa dipahami apa enggak? Bisa ya. Jadi kalimat yang keenam ini merupakan kalimat saran. Karena di dalam kalimat ini ada kata seharusnya. Ini seharusnya. Paham ya? Oke. Berarti dari 6 kalimat 1 sampai 6 ini kita sudah menemukan satu kalimat saran, yaitu kalimat nomor 6. Kita lanjut ke kalimat yang ketujuh. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ya, di sini ada kata hendaknya. Ya.
Ini kata kuncinya hendaknya. Berarti kalimat ketujuh ini merupakan kalimat saran. Kenapa? Karena ada kata hendaknya. Gimana, paham ya? Oke, kita lanjut. Berarti dari ketujuh kalimat yang sudah kita cek satu-satu, itu ada dua kalimat saran, yaitu kalimat ke-6 dan kalimat ke-7. Ya, sampai sini paham ya? Oke, kita berarti lanjut ke kalimat ke-8. Laksanakan kewajiban kalian, maka kalian akan menerima hak. Enggak ada kata ini ya. Enggak, berarti nomor 8 bukan merupakan kalimat saran. Kemudian kalimat ke-9, sebagai seorang anak kita harus menyayangi orang tua. Juga tidak ada kata ini. Berarti kalimat 9 juga bukan merupakan kalimat saran. Kemudian kalimat ke-10, kita juga harus berterima kasih kepada mereka. Tidak ada kata ini ya. Berarti kalimat ke-10 juga bukan merupakan kalimat saran. Kemudian kalimat ke-11, kita pun harus mendoakan mereka setiap hari. Ini juga tidak ada. Kemudian 12, menyayangi, berterima kasih, dan mendoakan orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Ada apa enggak kata ini? Enggak ada ya. Berarti bukan kalimat saran. Kemudian yang kalimat yang ke-13, kalian harus bersyukur karena orang tua kalian menyayangi kalian dengan tulus. Ada apa enggak kata ini? Enggak ada ya. Berarti ini juga bukan termasuk kalimat saran. Kemudian kalimat yang ke-14, mereka selalu menjaga dan mendoakan kalian setiap hari. Enggak ada ya. Kemudian kalimat yang terakhir atau 15, mereka telah menjalankan kewajibannya terhadap keluarga dengan penuh tanggung jawab. Ini juga tidak ada kata ini. Kata ini ya. Berarti ini juga bukan merupakan kalimat saran. Bisa dipahami apa enggak? Bisa ya. Nah, kesimpulannya kita bisa simpulkan ya. Berarti dari bacaan kasih sayang di lingkungan keluarga yang terdiri dari 15 kalimat, kita menemukan dua kalimat saran, yaitu di kalimat ke-6 dan kalimat ke-7. Di kalimat ke-6, hak yaitu sesuatu yang seharusnya kita terima. Di sini kenapa dikatakan kalimat saran? Karena ada kata seharusnya. Ini kan ada kata seharusnya. Berarti ini masuk kalimat saran. Kemudian kalimat ke-7, kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ada kata hendaknya. Di sini juga ada kata hendaknya. Berarti kalimat ke-7 termasuk kalimat saran. Gimana? Bisa dipahami ya? Bisa apa enggak? Bisa ya. Berarti bacaan ini ada dua kalimat saran. Nah, ini Pak Guru bikin mudah lagi ya. Ya, ini. Kalimat ke-6, hak yaitu sesuatu yang seharusnya kita terima. Ada kata seharusnya. Seharusnya. Makanya ini dikatakan sebagai kalimat saran.
Dan kalimat ketujuh, kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ada kata hendaknya. Di sini ada kata hendaknya. Berarti kalimat nomor 7 ini adalah kalimat saran karena ada kata hendaknya. Paham apa enggak? Paham ya? Berarti ada dua kata, ada dua kalimat saran di bacaan ini, yaitu kalimat ke-6 dan kalimat ke-7. Paham ya? Oke. Ya. Nah, ini masuk bacaan. Ini ya. Ini berarti kalimat ke-6 yang ada kata seharusnya. Kemudian ini kalimat ke-7 yang ada kata hendaknya. Nah, berarti yang digaris bawah ini hak, yaitu sesuatu yang seharusnya kita terima. Satu digaris bawahi. Kemudian kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Ini juga digaris bawahi. Berarti ini masuk ini ya. Udah pokoknya ini. Nah, ini berarti kesimpulannya dari bacaan kasih sayang di lingkungan keluarga terdapat dua kalimat saran, yaitu di kalimat ke-6 yang ini hak, yaitu sesuatu yang seharusnya kita terima. Kemudian di kalimat ke-7 kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau bisa kita biar lebih rileks lagi ya, kita akan nyanyi. Ada lagu di sini, ada lagu. Kita akan bernyanyi ya. Ya, ini lagu judulnya Kalimat Saran, ciptaan Tukimin. Ya. Ini liriknya. Pak Guru sih sebenarnya nggak pintar nyanyi ya, tapi ya Pak Guru akan nyanyikan cara menyanyinya. Kalimat saran itu diawali dengan kata sebaiknya, seharusnya, hendaknya, semestinya. Kalimat saran itu diakhiri tanda titik. Sampaikan kalimat saran dengan bahasa yang sopan. Kayak kira-kira nyanyinya seperti itu. Bisa ya? Oke, coba dipraktekkan ya. Ya, karena kalian sudah nyanyi, kita akan masuk ke latihan atau tugas yang harus kalian kerjakan ya. Di sini Pak Guru bikin latihannya juga latihan soalnya juga nggak susah atau nggak banyak, cuma ada dua room 1 itu pilihan ganda, ada 2 soal 1 dan 2. Kemudian room 2 juga ada 2 soal isian. Nah, silakan kalian kerjakan seperti biasa ya. Kalian mengerjakan jawabannya saja. Misalkan room 1 pilihan ganda nomor 1 misalkan A, 2,
B misalkan. Kemudian isian jawaban nomor 1 apa, jawaban 2 seperti apa, bisa ya. Oke, nanti kalau sudah dikerjakan nanti Pak Guru kalian kumpulkan dulu, nanti Pak Guru koreksi dan Pak Guru nilai. Seperti biasa, kalau misalkan kalian bisa mengerjakan dengan baik, nilainya baik, berarti Pak Guru anggap kalian sudah bisa menyelesaikan materi ini. Tapi kalau misalkan kalian itu nilainya masih jelek, berarti kalian belum bisa memahami materi ini. Paham ya? Oke, gerak next ya. Oke, itulah pembelajaran pada pertemuan kali ini, pelajaran bahasa Indonesia mengenai kalimat saran. Pak Guru harapkan setelah kalian mempelajari tentang kalimat saran, kalian tahu kalimat saran itu apa, kemudian tujuannya untuk apa, ciri-ciri dari kalimat saran itu seperti apa, sudah tahu ya, dan sudah paham ya. Oke, dah Pak Guru kira pembelajaran pada kali ini cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.